Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ayu Pertiwi dengan nomor NPM 19103031117. Kelas IPA A, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tidar, tahun pelajaran 2020-2021. Di kesempatan kali ini saya mendapat materi tentang klasifikasi zat atau klasifikasi materi dengan pendekatan inquiry dalam pembelajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan pendekatan inquiry itu apa. Pendekatan inquiry pada dasarnya adalah menggunakan pendekatan konstruktivistik di mana setiap peserta didik sebagai subjek belajar dibebaskan untuk menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi apa yang telah dimiliki, diketahui, dipercayai dengan fenomena, ide, atau informasi baru yang dipelajari. Dengan demikian, dalam proses belajar, peserta didik telah membawa pengertian dan pengetahuan awal yang harus ditambah, dimodifikasi, diperbarui, direvisi, dan diubah oleh informasi baru yang diperoleh dalam proses belajar. Peserta didik dibebaskan untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas tanpa ada rasa takut akan terjadi kesalahan. Semakin banyak peserta didik yang berani mengemukakan pendapatnya, dapat diartikan bahwa pendekatan inquiry dalam proses pembelajaran di kelas dapat meningkatkan partisipasi dari peserta didik. Proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan interaksi antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya, karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. Lalu pembahasan dari gambar kerja peserta didik ini. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti yang ketiga adalah memahami pengetahuan, konsep, fakta, dan prosedur berdasarkan keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang berkaitan dengan fenomena di kehidupan sehari-hari. Lalu KI keempat adalah mencoba, mengolah, dan menyaji data dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, sesuai dengan yang dipelajari dengan sumber lain yang sama pada teori. Lalu kompetensi dasarnya adalah melakukan pengamatan secara berkelompok pada objek yang di sekitar lingkungan kelas. Lalu indikator pembelajaran, melakukan pengamatan pada objek yang sudah disediakan oleh guru dan benda-benda di sekitar kelas. Pada tujuan pembelajaran, yang pertama adalah peserta didik mampu membedakan benda masuk ke dalam kategori benda padat, cair, ataupun gas. Lalu yang kedua adalah peserta didik mampu membedakan benda yang termasuk ke dalam kategori unsur, senyawa, atau campuran. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis hasil yang sudah didapatkan melalui kegiatan diskusi kelompok. Lalu yang keempat, peserta didik dapat mampu memaparkan hasil pengamatan tersebut. Lalu yang kelima adalah peserta didik mampu mengevaluasi kegiatan praktikum pada kali ini. Tujuan dari adanya yang pertama, tujuan dari adanya lembar kerja peserta didik ini. Yang pertama adalah mengelompokkan zat padat, cair, dan gas. Lalu yang kedua, mengelompokkan unsur, senyawa, dan campuran. Lalu alat bahan yang harus dipakai dalam KPD ini, yang pertama adalah logam, yang kedua kayu, yang ketiga air, keempat plastik, yang kelima parfum, yang keenam gelas kimia, dan yang ketujuh kertas berwarna. Untuk unsur diberi dengan kertas warna merah. Lalu yang senyawa diberi kertas warna biru. Lalu dengan warna hijau itu sebagai campuran untuk membedakan dan memudahkan siswa atau peserta didik dalam membedakan
membedakan dan mengidentifikasi benda-benda tersebut. Lalu langkah kerja yang pertama, membuat kelompok berisi 3 peserta didik dalam satu kelompok. Yang kedua, peserta didik mengamati objek berbahan padat, cair, dan gas minimal 6, atau bisa lebih untuk selanjutnya didiskusikan dengan teman sekelompok. Lalu yang ketiga adalah menuliskan data pada tabel yang sudah disediakan. Setelah selesai melakukan pengamatan ini, lalu guru memberikan kertas yang sudah disiapkan tadi yang berwarna merah untuk unsur, biru untuk senyawa, dan hijau untuk campuran. Kemudian setiap kelompok mendiskusikan hasil yang sudah diamati. Dan yang terakhir, peserta didik mengelompokkan ke dalam zat padat, cair, atau gas. Lalu di sini ada pertanyaan untuk pengayaan, untuk menegaskan bahwa apa itu yang sudah dipelajari tersebut, apakah sudah sesuai atau belum. Pertanyaannya adalah yang pertama, sebutkan persamaan dan perbedaan dari karakteristik zat padat, cair, dan gas. Dan yang kedua adalah jelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, lalu analisislah.